Baik, Ananda semua, saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan perkuliahan kali ini dengan sistem sharing di YouTube pribadi saya, dan nantinya saya akan share kepada Ananda untuk Ananda simak dan Ananda pahami poin-poin yang akan saya sampaikan dalam pada materi hari ini. Dan oleh karena itu, materi ini adalah membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara oleh saya, Maimunah Permatahati Hasibuan Esos MSI. Akan saya share materinya terlebih dahulu. Baik, sebagaimana yang tertera pada slide pada hari ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Saya harap pada pembelajaran mata kuliah Pancasila dengan materi ideologi negara ini akan bisa dipahami secara harfiah, khususnya untuk mahasiswa saya, mahasiswa program studi arsitektur semester 1 pada mata kuliah ini, Pancasila. Kalau berbicara tentang ideologi, maka tentu itu kaitannya adalah dengan sebuah sistem nilai, pemikiran, keyakinan, dan juga gagasan, ide, dan ini menjadi tujuan di mana hal-hal yang tadi saya sampaikan itu menjadikan dasar pandangan hidup seseorang, bahkan sekelompok orang maupun suatu bangsa yang mempunyai fungsi untuk berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Maka tentu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus punya ideologi di mana ini harus ditanamkan di dalam diri kita sebagai individu yang mana individu ini akan baik dan juga diterima secara baik dan juga sempurna oleh masyarakat sosialnya. Maka dalam konteks ideologi ini, tentu ini menjadi dasar untuk menyusun sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, karena berlandaskan daripada ideologi ini. Secara etimologi, ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yunani, idea, gagasan, dan juga logos, yaitu ilmu. Maka yang tadi Ibu sampaikan, ideologi adalah ilmu tentang gagasan ataupun pemikiran. Nah, bagaimana secara terminologi? Secara terminologi, yaitu sebuah sistem nilai, keyakinan, cita-cita yang menjadi dasar untuk mengatur kehidupan secara bersama. Nah, salah satu pandangan pendapat dari seorang tokoh yang bernama Destutt de Tracy, yaitu beliau mengatakan ideologi adalah ilmu tentang ide. Maka selain daripada Destutt, menurut salah satu tokoh lainnya, Karl Mannheim, ideologi adalah keseluruhan gagasan yang mengarahkan perilaku dalam bermasyarakat. Maka seyogianya ideologi inilah yang akan nanti membentuk sistem di mana yang tadi saya sampaikan, yaitu membentuk sistem politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena ini adalah landasan. Maka dari landasan inilah terbentuknya sistem-sistem yang menjadi pedoman hidup kita. Maka ciri-ciri daripada ideologi ini adalah tentu dia mempunyai gagasan, ciri-cirinya, nilai, cita-cita, kemudian sifatnya menyeluruh, namun tersistem, teratur, terarah ya, kemudian menjadi pedoman secara bersama, lalu mempersatukan masyarakat kita dan menjadikan dasar
dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Nah, dalam poin 4, ciri-cirinya ini mempersatukan masyarakat seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi-materi terdahulu bahwa bangsa Indonesia ini adalah terdiri dari negara kepulauan dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kita terbentuk dari perbedaan-perbedaan, baik dari suku, agama, ras, dan juga kepercayaan-kepercayaan lainnya. Maka tentu dalam perbedaan itu bukan berarti kita terpecah belah, namun kita harus saling mengenal dan saling mengayomi, dan itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dan inilah yang memunculkan dan melahirkan untuk harus eh, ideologi dasar negara kita ini yang menjadi penentu arah pembangunan bangsa Indonesia. Maka makna dari ideologi bagi negara ada 5 maknanya. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Tentu karena dasar negara ini adalah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua adalah sebagai pandangan hidup, di mana kalau berbicara tentang pandangan hidup, tentu akan memberikan arah kehidupan bagi berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga sebagai sumber nilai, di mana nilai-nilai ini diatur dalam norma dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat sebagai perekat persatuan, dan yaitu perekat persatuan ini adalah mempersatukan keragaman suku, agama, dan budaya yang seperti tadi saya sampaikan. Dan yang kelima adalah sebagai motivasi, yaitu memberi semangat dalam mencapai tujuan nasional. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ditentukan oleh 4 sistem. Yang pertama adalah dasar filosofi. Nah, seperti materi yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu, filsafat dalam Pancasila, maka tentu Pancasila ini sebagai bagian dari ideologi negara, di mana ada dasar filosofis, di mana dasar filosofis ini adalah digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karena kita dulu punya nenek moyang yang punya nilai-nilai luhur dan itu harus diwariskan kepada generasi mendatang. Kemudian yang kedua adalah kedudukan. Kedudukan ini adalah sistem hukum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ananda bisa buka kembali pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Karena saya ragu eh, di perguruan tinggi untuk mahasiswa jarang bahkan tidak ada lagi upacara. Saya yakin di SMA terakhir upacara dan dibacakan teks proklamasi ini. Jadi Ananda silakan buka kembali Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Dan yang ketiga adalah fungsi, di mana fungsi ini adalah menjadi pedoman penyelenggara negara, kemudian menjadi sumber hukum pada nasional, dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi fungsi dari Pancasila adalah menjadikan dasar, di mana dasar ini adalah menjadi pedoman penyelenggaraan negara, menjadi sistem sumber hukum yang diatur dan ada sanksi sosial, bahkan sanksi hukum yang tegas jika melanggar dari etika-etika sila pertama hingga sila kelima. Dan ini menjadikan ideologi pandangan hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang keempat adalah karakter, di mana karakter ini adalah harus membersamai, harus sama-sama merangkul dari inklusif, religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Jadi kalau berbicara tentang inklusif, maka harus ramah pada setiap semua lapisan, baik itu eh,
masyarakat yang sehat secara badan pikiran ataupun masyarakat yang terbatas karena fisik, tetap harus Pancasila ini sifat karakternya menyeluruh, ramah terhadap berbagai lapisan, inklusif tadi. Maka Pancasila sebagai ideologi terbuka tentu punya em, dua yang harus kita pelajari. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini. Yang pertama adalah makna ideologi terbuka. Nah, gimana kalau makna ideologi terbuka itu? Ideologi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus ramah dan mengikuti dinamika perubahan negara ini. Karena seyogianya dengan perubahan, maka arah tujuan hidup seseorang itu akan lebih terbuka dan tidak skeptis menerima perubahan-perubahan dan lebih adaptif. Maka tentu Pancasila sebagai ideologi terbuka ini mempunyai makna yang terbuka. Namun dengan catatan tidak melupakan nilai-nilai dasar di mana nilai dasar itu tertera pada sila pertama hingga sila kelima dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ciri-ciri daripada Pancasila ini dalam ideologi terbuka ada nilai dasar tetap, di mana nilai dasar tetap ini yang tertera dalam sila pertama hingga sila kelima, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental dan praksis dalam perkembangan sesuai kebutuhan zaman. Jadi nilai instrumental dan praktis itu harus kita kembangkan sesuai kebutuhan zaman. Lalu yang ketiga adalah bersifat inklusif, dinamis, dan juga fleksibel. Dan yang keempat adalah tidak memaksakan tafsir tunggal. Nah, jadi Ananda semuanya nilai instrumental itu tetap harus kita kembangkan sesuai dengan pada zamannya. Jangan sampai walaupun kita adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, kita hanya menerima saja, tapi kita bisa mengembangkan lebih dalam lagi karena itulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah bagian dari pembelajaran di mana pembelajaran ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi sampai sampai pada akhir hayat di kandung badan. Oke? Dan contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah demokrasi Indonesia berkembang sesuai dengan nilai dari Pancasila ini, ya. Kemudian yang kedua, sistem hukum menyesuaikan perkembangan masyarakat tetapi tetap berlandaskan Pancasila. Walaupun terjadi perubahan perkembangan yang zaman di era teknologi yang canggih seperti saat ini, tetap kita harus mengedepankan dan berlandaskan daripada Pancasila ini. Dan seperti contoh penyelenggaraan yang tidak berlandaskan dengan Pancasila, yakni adalah salah satunya contohnya yaitu penyebaran berita hoax. Di mana-mana dengan era yang canggih seperti saat ini, manusia bertukar informasi itu secara cepat melalui WhatsApp maupun internet dan sebagainya. Dan kemudian ada penyebaran-penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab dan tidak berlandaskan dengan etika. Sehingga sebagai penerima pesan, kita menerima pesan ini secara bulat, secara tidak detail dan tidak menafsirkan lagi. Dan tentu kita ikut menyebarkan berita hoax itu tanpa kita cari dahulu. Nah, maka tentu perkembangan zaman yang canggih seperti saat ini tanpa dilandaskan oleh ideologi terbuka, maka tentu akan terjadi tumpang tindih dan sudah pasti nilai-nilai demokrasi itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Padahal negara Indonesia
kita adalah mempunyai ideologi demokrasi, ya, ideologi demokrasi di mana kita bebas berpendapat, berpikir, namun tetap harus bertanggung jawab seperti itu. Maka, kesimpulan daripada materi hari ini tentang ideologi Pancasila, yang pertama adalah ideologi adalah sistem nilai yang mengatur kehidupan secara bersama. Maka tanpa adanya ideologi, kehidupan bermasyarakat itu tidak akan balance, akan tumpang tindih, dan saling terprovokasi. Maka kita harus memperkuat ideologi daripada Pancasila ini yang terdiri dari sila pertama hingga sila kelima agar ideologi kita sama dan kita saling mengayomi dan bisa hidup damai dan aman bersama masyarakat lainnya walaupun berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagi negara, ideologi adalah sebagai dasar, arah tujuan, dan pedoman hidup berbangsa. Dan yang ketiga adalah Pancasila, yaitu ideologi bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur. Karena kita tidak bisa melepaskan nilai luhur dari nenek moyang kita begitu saja. Dengan adanya kita mengetahui sejarah-sejarah dari pada perjuangan bangsa Indonesia dan leluhur kita, maka sebagai generasi saat ini yang hidup dari sebelumnya, kita bisa lebih menghargai karena kita tahu sejarah itu. Kita bisa lebih menghargai negara Indonesia ini dan kita akan lebih menghormati nilai leluhur dari yang ditinggalkan dan diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Dan yang keempat adalah dengan Pancasila yang berideologi terbuka, maka bisa menyesuaikan zaman tanpa kita kehilangan jati diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu materi ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, yang telah saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk menyimak dan memahami pada materi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita punya ideologi yang lebih terarah kembali dan kita buka-buka lagi Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat di mana kita bangsa Indonesia harus berlandaskan ideologi agar kita bisa hidup tentram dan aman damai bersama masyarakat lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.